بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Surah Al-Anfal ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, kami telah mendengar ini. Andaikan kami mau, kami bisa mengatakan seperti yang dibacakan. Ini tidak lain melainkan dongeng-dongeng orang purbakala. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, ini kan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Mekah. Jadi ayatuna itu ayat-ayat kami, maksudnya adalah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Qad sami'na. Lalu mereka menjawab, kami telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Lau nasya'u laqulna misla hadza. Andaikan kami mau membacakan yang seperti Al-Qur'an ini, yang seperti firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bisa saja. Ini bantahan orang-orang Quraisy. Karena Nadar bin Al-Haris itu adalah temannya Abu Jahal, termasuk juga pada waktu itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Nah, Nadar bin Al-Haris ini sering berpergian ke Harain, pulang pergi ke Mekah untuk membawa barang dagangannya. Di sana dia sambil belajar, sambil membaca apa yang pernah diketahuinya dari Injil, kitab Taurat dan Zabur. Memang ada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu mirip dengan apa yang pernah diketahuinya. Nah, maka mereka sebenarnya meyakini dan memahami bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, malah sejak kecil kemudian dewasa Nabi Muhammad terkenal orang yang jujur. Cuman mereka tidak suka kalau ayat-ayat Allah ini, firman-firman Allah ini disampaikan kepada penduduk Mekah, merintangi bagaimana supaya bisa menghalang-halangi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah. Maka mereka mengatakan, wah, itu hanya dongeng-dongeng orang purbakala saja, apa yang disampaikan oleh Rasul, supaya nanti tidak diterima atau tidak diikuti oleh penduduk Mekah, supaya bisa mempertahankan apa yang menjadi tradisi mereka. Suatu malam mereka bermusyawarah, jadi termasuk Nadar bin Al-Haris, kemudian Abu Jahal, satunya adalah Al-Walid bin Mughirah, untuk mendatangi rumah Rasulullah SAW. Nah, ketika itu datang dan minta supaya Nabi Muhammad SAW membacakan apa yang bisa disampaikan mengenai ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita membacakan. Nah, pada waktu itu Al-Walid bin Mughirah yang tertegun, menyentuh hatinya dengan bacaan itu. Jadi bukan karena keindahan suara, tetapi adalah makna yang sangat mendalam. Sehingga Al-Walid mengatakan begini, sungguh Al-Quran ini memiliki nilai yang tinggi. Maka disitulah Al-Walid bin Mughirah masuk Islam. Sedangkan Abu Jahal
dan An-Nadar itu tidak. Nah, jadi di sini apa yang diusahakan oleh mereka orang-orang Quraisy sebagian, tapi sebagian juga mereka tidak mau tahu dengan urusannya. Mereka membenarkan tapi tidak mau beriman, tidak mau mempercayai firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu begitu indah, begitu tersusun dengan rapi, begitu menyentuh kalau dibaca. Oleh karena itu surah Al-Fatihah yang tersusun sebagai awal dari surah di dalam Al-Quran itu memiliki makna yang luar biasa. Sesuai dengan maknanya Al-Quran. Dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Quru, bacaan. Qira'ah, bacaan. Artinya apa yang terbaca, yang tersampaikan, yang bisa tersuarakan, yang bisa terdengarkan. Itu quru, qara'a yaqra'u. Kemudian Quran, artinya bacaan yang tidak pernah membosankan. Quran, ditambah alif lam, Al-Quran, bacaan yang selalu dibaca berulang-ulang dan tidak pernah membosankan. Hingga disebut dengan Al-Quran. Makanya Al-Fatihah itu sangat indah. Isinya doa, semua doa. Jadi dibagi dua, doa litahmid. Yang pertama, bagian awal. Doa untuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengagungkan, memuji Allah, membesarkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, doa lil isti'anah, doa untuk permohonan. Mohon apa saja. Mulai dari iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Hambanya yang mohon pertolongan, apa saja yang dimohon kita selama ini. Doa apa saja yang selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita mohon petunjuknya agar kita diberi jalan yang lurus, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini, tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar dihindari dari segala perbuatan yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan juga kita terhindar dari kesesatan. Nah, jadi kalau disinkronkan gitu antara Al-Fatihah kemudian diakhiri dengan An-Nas, ternyata intinya dari surah Al-Fatihah itu adalah yang kaitannya dengan mohon petunjuk, bimbingan ke jalan yang lurus. Kemudian di surah An-Nas itu adalah kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini supaya tidak tergoda oleh berbagai macam rayuan sehingga kita terjerumus dari jalan yang benar. Nah, itulah indahnya Al-Quran, sehingga bukan saja indahan bacaannya menjadikan orang itu luluh ya hatinya untuk mengagumi dan mencintai ajaran Islam, tetapi juga isinya yang sangat padat sehingga tidak bisa orang mencontoh seperti apapun bagusnya buatan manusia, tetapi tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Walaupun orang-orang Mekah, Quraisy itu menyebutnya, oh itu adalah dongeng-dongeng orang purbakala yang mereka katakan asatirul awwalin, itu tidak akan bisa mencegah dari kebenaran Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.